wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Bukesia Hasanah, Nafisa Husna, Ayesa Padantia, Alisa Safa, dan Aliyah Nabila akan mempresentasikan tentang koloid. Apa yang akan kita bahas? Yang pertama, pengertian koloid. Yang kedua, sifat-sifat koloid. Yang ketiga, jenis-jenis koloid. Yang keempat, cara pembuatan koloid. Dan yang kelima, penggunaan dan polusi koloid. Penyebaran atau distribusi partikel-partikel dalam campuran disebut dispersi. Berdasarkan sistem dispersi, campuran dikelompokkan menjadi larutan, suspensi, dan koloid. Berikut terdapat 3 gelas yang berisi air dengan campuran 3 bahan yang berbeda. Yang pertama, berisi campuran air dan gula. Campuran ini merupakan larutan sejati. Larutan tidak dapat disaring karena tidak memiliki endapan. Partikel larutan memiliki diameter kurang dari 10⁻⁷ cm. Campuran yang kedua berisi campuran air dan kanji. Campuran ini merupakan koloid. Koloid memiliki partikel 10⁻⁷ sampai dengan 10⁻⁵ cm. Koloid juga tidak dapat disaring. Campuran yang ketiga berisi campuran air dan pasir. Campuran ini merupakan suspensi. Suspensi memiliki partikel lebih dari 10⁻⁵ cm. Tidak seperti larutan dan koloid, suspensi dapat disaring. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat dari tabel berikut. Dari penjelasan tadi, dapat disimpulkan bahwa koloid adalah suatu bentuk campuran yang keadaannya antara larutan dan suspensi. Sifat-sifat koloid. Pertama, ada efek Tyndall, kedua, gerak Brown, ketiga, muatan koloid, keempat, adsorpsi, kelima, elektroforesis, dan keenam, koagulasi. Efek Tyndall. Efek Tyndall adalah efek penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Pada tabel terlihat perbedaan tiap campuran saat disinari cahaya. Contoh efek Tyndall adalah sorot lampu mobil ketika berkabut, sorot lampu proyektor film dalam bioskop yang diberi asap, berkas sinar matahari melalui celah daun pohon di pagi yang berkabut. Sifat selanjutnya adalah gerak Brown. Gerak Brown adalah gerak acak zigzag partikel koloid yang disebabkan oleh tumbukan tas timbang antara partikel terdispersi dengan pendispersi. Gerak Brown menstabilkan koloid karena mengimbangi gaya gravitasi yang dapat menyebabkan pengendapan. Sifat selanjutnya, muatan koloid. Muatan koloid terbentuk karena koloid dapat mengalami adsorpsi, elektroforesis, dan koagulasi. Muatan koloid menstabilkan koloid karena partikel-partikel koloid bermuatan sama, sehingga saling tolak-menolak, sehingga menghindari penggumpalan. Sifat selanjutnya adalah adsorpsi, penyerapan pada permukaan. Adsorpsi adalah sifat partikel koloid yang dapat menyerap ion atau molekul netral pada permukaannya. Koloid positif mengadsorpsi kation, contohnya sol FeOH3, sol AlOH3, pigmen pewarna, dan hemoglobin. Koloid negatif mengadsorpsi anion, contohnya sol emas, sol perak, sol fosfor, sol As2S3, tepung, dan tanah liat. Sifat selanjutnya, elektroforesis. Elektroforesis adalah sifat partikel koloid yang dapat bergerak dalam medan listrik. Muatan koloid dapat ditentukan dengan memberi medan listrik di sekitar koloid. Koloid positif akan bergerak ke katoda atau elektroda negatif. Koloid negatif akan bergerak ke anoda atau elektroda positif. Dan sifat yang terakhir adalah koagulasi. Koagulasi adalah peristiwa terjadinya pengendapan pada koloid. Penggumpalan partikel terjadi karena adanya kerusakan stabilitas sistem koloid atau karena penggabungan partikel koloid yang berbeda muatan, sehingga membentuk partikel yang lebih besar. Koagulasi dapat dipengaruhi oleh pemanasan, pendinginan, penambahan elektrolit, pembusukan, pencampuran koloid yang berbeda muatan, dan elektroforesis. Contoh koagulasi koloid dalam kehidupan sehari-hari yaitu pada penggumpalan susu yang basi, telur yang